Kita lanjutkan kembali mengenai jurnal penyesuaian. Dari trial balance yang telah disusun, ini sebagai contoh perusahaan Yazici Advertising sudah membuat trial balance. Nah, dari trial balance tersebut ada beberapa yang harus disesuaikan. Sebagai contoh di sini, Yazici Advertising membeli supplies seharga 2.500. Di sini kita lihat pada trial balance-nya ada saldo di sebelah debit sebesar 2.500. Nah, pada saat akan membuat laporan, ternyata sisa supplies tersebut adalah 1.000. Awalnya 2.500, ternyata pada saat pembuatan laporan, sisa perlengkapan atau supplies itu hanya tinggal 1.000. Jadi perlengkapan tersebut, supplies tersebut, seperti contoh kertas, pulpen, telah digunakan oleh perusahaan. Supplies yang telah digunakan tersebut akan menjadi biaya. Nah, supplies yang telah digunakan awalnya punya 2.500, sekarang hanya tinggal 1.000. Jadi sudah digunakan sebesar 1.500. Nah, yang digunakan ini merupakan beban. Dan nilai supplies akan menjadi berkurang. Sehingga jurnalnya biaya bertambah, sini 1.500, dan nilai persediaannya berkurang karena sudah digunakan sebesar 1.500. Jadi supplies yang sudah digunakan berubah menjadi biayanya bertambah. Artinya nilai retail earning-nya negatif, kemudian supplies juga berkurang karena sudah digunakan. Kemudian pada tanggal 4 sudah membayar 600 untuk asuransi kebakaran. Ini untuk setahun. Kita lihat di sini ada prepaid insurance pada trial balance sebesar 600. Nah, berarti dalam penyusunan laporan keuangan pada akhir Oktober, berarti asuransi tersebut telah digunakan untuk 1 bulan. Di bulan Oktober, mulai 1 Oktober sampai 4 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi asuransi tersebut telah digunakan untuk jangka waktu 1 bulan. Asuransi yang telah digunakan tersebut itu akan menjadi beban atau insurance expense. Sehingga jurnalnya adalah seperti ini. Insurance expense 50 dan asuransi di muka berkurang sebesar 50 atau prepaid insurance. Ini prepaid, bukan prepaid insurance. Prepaid insurance berkurang 50 karena bukan lagi pembayaran di muka ya. Sama seperti kalau Anda membeli pulsa itu sudah digunakan sehingga saldonya berkurang. Nah, ini pun sama. Kalau prepaid expense biasanya sudah digunakan di sini untuk 1 bulan, 1 tahun 600, berarti per bulannya adalah 600 dibagi 12, 50. Jadi yang sudah digunakan adalah untuk 1 bulan sebesar 50. Jadi yang sudah digunakan akan berubah menjadi expense. Kemudian sini pada tanggal 2 Oktober Yasi menerima 1.200 untuk jasa. Jadi perusahaan menerima pendapatan seharusnya, tapi di sini perusahaan belum memberikan jasanya. Jasanya itu nanti selama 3 bulan. Perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.200, tapi belum jasanya belum diberikan sehingga dinamakan sebagai unserviced revenue. Di sini dalam trial balance sebesar 1.200. Untuk 3 bulan, jadi per bulannya adalah 400. 1.200 dibagi untuk 3 bulan. Nah, untuk 1 bulan, perusahaan sudah memberikan jasanya selama bulan Oktober. Sehingga perusahaan boleh mengakui yang tadinya sebagai unearned revenue diakui sebagai revenue. Jadi pendapatan perusahaan bertambah sebesar 100,
dan unearned revenue-nya berkurang sebesar 100. Kemudian perusahaan memiliki equipment. Nah, nilai equipment ini sebesar 5.000. Kita lihat di sini pada trial balance, perusahaan memiliki nilai equipment sebesar 5.000. Nah, tapi kalau perusahaan memiliki aset tetap, kecuali tanah, maka nilainya itu akan mengalami penyusutan karena telah digunakan. Sebagai contoh, kalau mobil baru nilainya 500 juta, nah nilainya itu nanti akan berubah. Kalau sudah menjadi mobil yang digunakan atau mobil bekas, tentu nilainya tidak 500 juta lagi. Nah, sehingga terjadi dalam aktiva tetap ini terjadi penurunan nilai. Inilah yang dinamakan penyusutan. Untuk mencatat jurnal penyusutan, jurnal penyesuaiannya adalah pasti selalu seperti ini. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jurnalnya selalu seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini dalam perusahaannya CD tadi, misal penyusutan untuk equipment itu ada untuk 1 tahun adalah sebesar 480, maka per bulannya adalah 480 dibagi 12 sebesar 40. Jadi kalau perusahaan akan tutup buku dalam bulan Oktober, 31 Oktober, maka perusahaan sudah menggunakan equipment tersebut selama 1 bulan. Nah, equipment tersebut tak digunakan, ini akan berubah menjadi expense, ya, namanya depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 40, 480 dibagi 12. Kemudian untuk bunga, ini perusahaan meminjam uang, kita lihat pada trial balance. Di sini ada notes payable, pinjaman pada bank sebesar 5.000. Sebesar 5.000. Nah, untuk 3 bulan. Diketahui bunganya 12%. Ya, maka bunga untuk 1 bulan adalah 12% dibagi 12 bulan 1%. Nah, selama bulan Oktober maka perusahaan harus membayar bunga sebesar 5.000 dari pokoknya dengan tingkat bunga 1% sebesar 50. Nah, tapi bunga itu belum dibayarkan, jadi merupakan hutang bunga. Jadi jurnalnya perusahaan harus membayar bunga, interest expense, dan terjadi peningkatan pada hutang, interest payable sebesar 50. Kemudian mungkin juga perusahaan belum membayarkan gaji. Jadi karyawan sudah bekerja, tapi pada saat pembuatan laporan keuangan, perusahaan belum membayar gajinya. Sebagai contoh di sini, karyawan mendapat gaji mingguan. Seminggu adalah $2.000 untuk 5 hari kerja. Jadi perharinya adalah 2.000 dibagi 5, $400 per harinya. Nah, pada saat gajiannya itu di hari Jumat, tapi perusahaan akan membuat laporan keuangan pada hari Rabu. Jadi perusahaan belum membayar, tapi sudah harus mengakui bahwa ada gaji yang terhutang. Sehingga jurnalnya adalah seperti ini. Ini besarnya gaji, expense, beban gaji. Kemudian di sini adalah hutang gaji sebesar 3 hari, 3 kali 400 sebesar 1.200. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, maka dalam worksheet, di sini ada trial balance, kemudian di worksheet ada adjustment. Nah, tiap jurnal ini masukkan pada kolom adjustment. Ya, seperti tadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama, jurnal penyesuaiannya adalah supply expense pada supplies. Ini masukkan pada baris supplies. Awalnya 2.500, kemudian ada adjustment.
Jurnalnya di sebelah kredit sebesar 1.500 ya. Kita kembali ke jurnal penyesuaiannya. Nah, sini. Supplies expense sebesar 1.500, supply 1.500. Jadi masukkan pada kolom supply 1.500. Kemudian masukkan pada baris supplies expense. Kalau tidak ada, ditambahkan saja pada worksheet-nya. Ya, jadi supply 1.500. Kemudian untuk prepaid insurance, ini masukkan juga jurnal penyesuaiannya. Ini insurance expense pada prepaid insurance. Prepaid insurance-nya ada di kolom kredit. Jadi masukkan seperti ini. Seluruh jurnal penyesuaian masukkan pada kolom adjustment. Kalau sudah ada rekeningnya, masukkan saja pada baris rekening tersebut, tapi kalau dalam account title-nya belum ada, bisa ditambahkan saja. Nah, setelah itu, setelah dibuat adjustment, kemudian Anda buat kolom adjusted trial balance, yaitu kolom trial balance ditambah dengan kolom adjustment. Sebagai contoh di sini cash 15.200, tidak terjadi penambahan apa-apa, 15.200. Tapi kita lihat untuk kolom supplies, di sini awalnya 2.500 di sebelah debit, kemudian dikurangi, di sini adjustment-nya berkurang di sebelah kredit, sehingga saldo akhirnya adalah 1.000. 2.500 dikurangi 1.500 di sebelah debit 1.000. Demikian untuk seterusnya.